Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Calon doktor Saudari Huriah beserta pendamping dipersilakan memasuki ruang sidang. Ujian untuk memperoleh gelar doktor dalam bidang sosiologi, program pasca sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, atas nama Rektor Universitas Indonesia, dengan ini sidang akademik Universitas Indonesia saya buka. Saudara calon doktor, sidang terbuka promosi doktor yang saat ini berlangsung secara hybrid akan mengajukan pertanyaan dan sanggahan atas disertasi saudara yang berjudul Politik Kebebasan Beragama, Kelompok Minoritas Indonesia. Studi kasus Sunda Wiwitan di Kuningan dan Syiah di Sampang. Sebagaimana lazimnya, selanjutnya saya persilakan kepada promotor Profesor Dr. Iwan Gardono Sujatmiko PhD untuk memulai acara ujian. Silakan. Saudara calon doktor, saya persilakan membacakan secara singkat ringkasan inti dari disertasi saudara selama 10 menit. Yang terhormat promotor saya, Profesor Dr. Iwan Gardono Sujatmiko, izinkan saya membacakan inti disertasi saya. Disertasi ini membahas isu yang sering terabaikan dalam kajian kebebasan beragama, yakni politik aktor dalam ruang kebebasan beragama kelompok minoritas. Untuk mendalami hal itu, saya menggunakan studi kasus kelompok kepercayaan Sunda Wiwitan di Kuningan dan kelompok keagamaan Syiah di Sampang. Studi ini merupakan yang pertama kali membawa kedua kelompok minoritas pada kategori yang berbeda dalam satu riset yang sama. Merujuk pada teori ruang sipil yang mengasumsikan persaingan antara negara dan masyarakat sipil di dalam ruang sipil, serta teori pilihan rasional terhadap agama yang menekankan signifikansi motivasi ideologis dan kepentingan rasional aktor sebagai penyebab diskriminasi, saya mengajukan argumen berikut. Kontestasi dan negosiasi dalam politik kebebasan beragama kelompok minoritas terjadi ketika negara dan kelompok mayoritas berupaya melanggengkan hegemoni ruang kebebasan beragama dengan menekan ruang sipil kelompok minoritas. Dengan dukungan masyarakat sipil, kelompok minoritas berupaya mempertahankan ruang tersebut dengan melakukan perlawanan dan negosiasi kepada negara dan kelompok mayoritas. Perilaku para aktor dalam politik kebebasan beragama dipengaruhi oleh beragam motivasi ideologis dan kalkulasi kepentingan rasional yang saling berkelindan satu sama lain. Ada 3 kondisi utama yang membuat sebuah kelompok minoritas menjadi target diskriminasi negara, yaitu pertama, ketika kelompok minoritas memperlihatkan ancaman konstitutif, yakni ancaman yang esensial dan mendasar terhadap nilai-nilai, lembaga, rutinitas, tradisi, dan praktik yang mereproduksi kelompok etnis, agama, atau bangsa yang lebih besar. Yang kedua, ketika ada visibilitas publik kelompok minoritas, di mana ekspresi keagamaan mereka menandai ruang publik, sehingga membuat persepsi ancaman konstitutif tampak semakin nyata bagi kelompok mayoritas. Yang ketiga, ketika kelompok minoritas menunjukkan political salience dengan menonjolkan diri sebagai kelompok yang berdaya dalam merespon balik diskriminasi negara dan kelompok mayoritas. Temuan studi ini membuktikan argumen tersebut. Kasus Sunda Wiwitan memperlihatkan adanya kontestasi antar aktor dalam politik kebebasan beragama yang menghadapkan aktor-aktor politik dan keagamaan lokal dengan kelompok Sunda Wiwitan yang didukung oleh kelompok masyarakat sipil. Kontestasi itu juga menyentuh aspek non-keagamaan, seiring dengan perubahan strategi kelompok Sunda Wiwitan
untuk memperjuangkan rekognisi sebagai masyarakat adat serta perubahan kepemimpinan di tingkat lokal. Tetapi manifestasi ruang kebebasan beragama kelompok ini juga dipengaruhi oleh penggunaan berbagai strategi untuk mempertahankan ruang sipil. Resiliensi kelompok Sunda Wiwitan terbentuk karena pengalaman panjang dalam menghadapi diskriminasi sistemik oleh negara, serta aliansi mereka dengan masyarakat sipil, yang memungkinkan kelompok tersebut memobilisasi dukungan tingkat nasional, serta mengadopsi cara-cara strategis untuk mengklaim dan menegosiasikan ruang sipil, meskipun tidak selalu mencapai hasil yang mereka harapkan. Sementara itu, politik kebebasan beragama kelompok Syiah ditandai dengan adanya pergeseran dari kontestasi ke arah negosiasi, bahkan aliansi antar aktor yang sebelumnya saling bersaing. Itu terjadi seiring dengan kemampuan aktor-aktor politik dan keagamaan lokal untuk melanggengkan hegemoni dengan cara menegosiasikan ruang sipil yang dibatasi hanya pada aspek-aspek kewargaan. Strategi perlawanan yang mereka lakukan selama periode konflik justru memperkuat permusuhan sosial serta mendorong aliansi antar aktor-aktor politik dan keagamaan lokal untuk melanggengkan hegemoni dengan cara koersif, yakni mengusir kelompok Syiah dari Sampang. Proses renegosiasi ruang sipil yang mereka lakukan pada fase rekonsiliasi konflik justru berefek wajah Janus. Di satu sisi membuka akses hak-hak kewarganegaraan dan rekognisi sosial, di sisi lain melanggengkan hegemoni keagamaan mayoritas. Aliansi yang solid di antara para aktor politik dan keagamaan dalam merekayasa proses inklusi sosial justru berhasil mendorong kelompok Syiah mengambil pilihan yang diinginkan kelompok mayoritas, yakni menyudahi pembangkangan terhadap otoritas keagamaan lokal dan kembali ke Sunni. Kasus Syiah menunjukkan bahwa aktor-aktor keagamaanlah yang menjadi penentu kebijakan pemerintah daerah dan pusat dalam proses renegosiasi ruang sipil. Meskipun dalam proses rekonsiliasi pasca Pilkada 2018, Bupati Sampang tampil sebagai the new patron yang mampu mengendalikan semua kekuatan sosial, politik, dan keagamaan di tingkat lokal. Ia juga menjadi pemegang kendali dalam kerja-kerja aliansi antara birokrasi dan aktor sosial keagamaan selama proses renegosiasi ruang sipil. Interaksi dan perilaku para aktor dalam kasus Sunda Wiwitan dan Syiah menunjukkan bahwa kelompok minoritas menjadi target utama diskriminasi ketika 3 kondisi di atas terpenuhi, yakni ancaman konstitutif yang dirasakan kelompok mayoritas, serta visibilitas publik dan political salience yang ditunjukkan kelompok minoritas. Di Kuningan, motivasi ideologis politik para aktor lokal terbentuk karena beragam faktor yang kompleks dan lintas sektoral. Pengaruh kebijakan rekognisi agama yang bersifat anti-sekte berdampak pada stigmatisasi yang dilanggengkan oleh para aktor lokal di Kuningan dan menjustifikasi pembatasan ruang sipil kelompok Sunda Wiwitan dengan dukungan kelompok mayoritas. Di Sampang, pengaruh motivasi ideologis tersebut tidak hanya berkaitan dengan nilai dan tradisi keagamaan lokal, tetapi juga beririsan dengan nilai-nilai budaya yang fundamental bagi masyarakat Madura. Karenanya, pembangkangan yang ditunjukkan oleh kelompok Syiah terhadap otoritas keagamaan lokal dipersepsikan sebagai ancaman bagi keduanya. Persepsi ini mendorong munculnya kebijakan anti-sekte dari otoritas keagamaan lokal yang dilegitimasi oleh aktor-aktor politik lokal karena adanya kesamaan nilai-nilai budaya dan keagamaan mayoritas. Temuan umum studi ini mengkonfirmasi argumen teori pilihan rasional terhadap agama dan teori ruang sipil. Tetapi saya juga menemukan 4 faktor baru yang menjelaskan tentang politik kebebasan beragama kelompok minoritas. Pertama, kasus Sunda Wiwitan dan Syiah menunjukkan bahwa perilaku aktor-aktor individu dalam satu kelompok yang sama ternyata bisa berbeda, bahkan bertentangan satu sama lain ketika ada preferensi ideologis dan kepentingan yang berbeda atau berubah. Yang kedua, kasus Sunda Wiwitan dan Syiah menunjukkan bahwa persepsi ancaman tersebut lebih bersifat konstitutif, di mana kedua kelompok dianggap mengancam agama mayoritas, mengancam klaim kebenaran agama mayoritas,
meskipun secara demografis mereka tidak menjadi ancaman keamanan ataupun ancaman politik. Persepsi ancaman tersebut menjadi kuat dan nyata ketika ada visibilitas publik. Dalam kasus Syiah, ini ditunjukkan melalui pendobrakan tradisi lokal dan penantangan terhadap ortodoksi keagamaan lokal. Sementara dalam kasus Sunda Wiwitan, ini ditunjukkan melalui ekspresi etnoreligius yang menonjolkan sinkretisme agama dan tradisi. Keempat, visibilitas publik ini menjadi semakin menonjol ketika kedua kelompok memiliki political salience. Dalam kasus Sunda Wiwitan dan Syiah, faktor ini hadir dalam bentuk kepemimpinan yang kuat dan karismatik, mampu membangun jejaring dan memobilisasi dukungan, sehingga membuat mereka dianggap sebagai ancaman monopoli pasar keagamaan oleh aktor-aktor keagamaan, juga ancaman stabilitas dan dukungan kekuasaan oleh aktor-aktor politik. Temuan baru ini mengisi kesenjangan penjelasan dalam teori pilihan rasional terhadap agama dan teori ruang sipil, sekaligus memberikan wawasan baru mengenai pentingnya persepsi ancaman konstitutif, visibilitas publik, dan political salience sebagai penyebab terdiskriminasinya kelompok minoritas di satu sisi, serta faktor yang memengaruhi ketangguhan kelompok minoritas di sisi lain. Ini mendukung studi Sudirgo dan Burhani yang menunjukkan bagaimana kelompok minoritas mikro bisa menjadi sasaran mobilisasi keagamaan. Temuan studi ini juga senada dengan argumen Hefner dan Bagir yang menggarisbawahi normativitas subjektif aktor-aktor dominan di masyarakat sebagai pembentuk model rekognisi, pluralitas, dan koeksistensi dalam masyarakat plural yang bersifat religiously differentiated and stratified pada era reformasi di Indonesia. Dalam kasus Sunda Wiwitan dan Syiah, problema rendahnya rekognisi sosial juga sangat dipengaruhi oleh subjektivitas nilai-nilai keagamaan kelompok mayoritas. Dalam mengkaji tentang politik aktor dalam ruang kebebasan beragama kelompok minoritas pada kasus Indonesia, studi ini banyak merujuk pada literatur mengenai agama dan politik di Indonesia. Studi ini menunjukkan bahwa analisis aktor dalam kajian politik keagamaan sangat penting karena membantu menjelaskan variasi manifestasi dan penyebab diskriminasi negara terhadap kelompok minoritas, serta mengapa kelompok-kelompok tertentu lebih rentan menjadi target diskriminasi negara dibanding kelompok-kelompok minoritas lainnya. Terakhir, saya merekomendasikan dilakukannya pengamatan di tingkat meso dan mikro dalam penelitian di masa depan untuk mendokumentasikan ragam persoalan diskriminasi berbasis agama serta strategi ketahanan kelompok minoritas dalam konteks masyarakat plural seperti Indonesia. Demikian inti disertasi saya. Terima kasih. Terima kasih, menarik sekali tesisnya ya. Saya ingin menyapa Prof. Robert Hefner. Selamat malam, Prof. Robert Hefner. Terima kasih sudah begadang untuk hadir dalam acara ini. Baik, untuk itu kami persilahkan kepada penyangga pertama, Profesor Robert Hefner mengajukan pertanyaan dan sanggahan. Silakan, Prof. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi para bapak dan ibu-ibu. Apakah suara saya dapat terdengar? Jelas sekali, Prof. Silakan. Jelas sekali. Terima kasih. Ini tadi saya dari konferensi ketiga internasional tentang Indonesian Studies yang lagi diselenggarakan di Indonesia dan Michigan State. Jadi ini sebuah kesempatan yang cukup manis untuk berbicara lagi dengan teman-teman Indonesia dan para sarjana Indonesia. Jadi saya berterima kasih atas undangan ini dan juga berterima kasih atas Bu Huria untuk tesis yang telah saya baca sekarang 2 kali, yang saya anggap juga sebagai sebuah sumbangan yang cukup signifikan dan sangat penting terhadap studi kebebasan agama di Indonesia. Nah, tentu saja saya ada beberapa pertanyaan, saya kira itu peranan saya. Saya berangkat dengan sebuah observasi umum yang berangkat juga dari pernyataan Bu Huria itu di dalam tesisnya, bahwa kontras yang inti dari pendekatan yang dipakai Bu Huria itu berkontras dengan pendekatan legal normatif, dan saya sangat setuju dengan itu.
pendekatan legal normatif yang mendominasi kajian kebebasan beragama. Itu sangat tepat, sangat betul. Jadi riset yang menjadi inti dari riset disertasi Bu Huria itu memomisikan kebebasan beragama sebagai ruang dinamis. Saya betul-betul senang dengan perkataan ini, dengan frasa-frasa ini. Sebagai ruang dinamis yang selalu direbutkan oleh negara dan kelompok minoritas. Dan mungkin juga kalau kita baca sedikit lebih lanjut, kelompok mayoritas juga. Nah, jadi pertanyaan saya berangkat dari observasi atau tesis utama dari Bu Huria, dan berangkat dari pertanyaan ini. Apakah kontras dengan apakah pendekatan legal normatif itu belakangan ini di Indonesia? Apakah pendekatan itu sedikit menurun pengaruhnya dibandingkan dengan pendekatan yang lain? Dan kalau begitu, apakah Bu Huria itu sebetulnya pendekatan Bu Huria, pendekatan teoritis, berangkat dari landasan yang boleh dikatakan baru di dalam studi kebebasan beragama di Indonesia? Cukup begitu saja, Bu. Yang terhormat Prof. Robert Hefner, perkenankan saya menjawab pertanyaan Bapak. Terkait dengan pendekatan legal normatif yang saya sebutkan di dalam disertasi menjadi pendekatan dominan di dalam kajian-kajian kebebasan beragama, baik di dalam kajian global maupun juga di dalam kajian keindonesiaan, nampaknya memang masih dominan gitu ya sampai sekarang. Tetapi saya melihat bahwa cara pandang legal normatif ini memang tidak cukup akurat untuk menjelaskan dinamika di lapangan ketika realitasnya kebebasan beragama masih menjadi isu yang terus diperdebatkan, bukan saja sebagai sebuah nilai gitu ya, tetapi juga sebagai praktiknya gitu. Meskipun pendekatan yang saya gunakan yaitu teori ruang sipil dan pilihan rasional terhadap agama sama-sama berangkat dari paradigma teori-teori liberal mengenai kebebasan beragama, tetapi cara pandang yang ditawarkan oleh teori ruang sipil memberi ruang lebih untuk menganalisis bagaimana sebenarnya perilaku politik aktor-aktor di dalam dinamika ruang kebebasan beragama. Dalam hal ini yang saya teliti adalah perilaku aktor-aktor negara di tingkat nasional maupun lokal dan juga perilaku aktor-aktor masyarakat, baik itu kelompok mayoritas, kelompok minoritas, dan juga kelompok masyarakat sipil. Nah, cara pandang yang lebih kritis ini sebenarnya menjadi distingsi, menjadi pembeda antara pendekatan legal normatif yang masih dominan di dalam kajian kebebasan beragama dengan perspektif sosiologi politik yang lebih melihat bagaimana diskursus kebebasan beragama lahir berkembang di dalam masyarakat yang plural seperti Indonesia, yang nilai-nilai budaya, nilai-nilai agama masih sangat kental dan mewarnai cara pandang masyarakat mengenai kebebasan beragama. Demikian jawaban saya, terima kasih. Terima kasih Bu Huria. Saya lanjut? Boleh? Jadi sebetulnya pertanyaan kedua ya, terfokus pada konsep atau gagasan ruang publik atau ruang umum. Kalau tidak salah ada beberapa versi dari konsep ini yang dipakai. Nah, kemarin dulu pertama kali kita ketemu beberapa minggu yang lalu, saya pada saat itu memberikan sebuah observasi bahwa kalau tidak salah ada kesamaan yang cukup menonjol di antara konsep ruang publik itu yang dikembangkan, dan saya sangat setuju dengan emphasis itu dikembangkan Bu Huria, dan gagasan
katakanlah pasca Habermas yang banyak dibicarakan baik di Eropa Barat maupun di Amerika. Yang saya maksudkan sebagai pasca Habermas adalah sebuah konseptualisasi ruang publik atau public sphere yang tidak ditafsirkan sebagai sebuah ruang yang damai dan terbuka untuk semua, tapi persis seperti yang ditegaskan Bu Huria di dalam disertasi ini yang saya muliakan itu, yang penuh dengan peributan, dengan kompetisi, dengan konflik. Jadi kalau boleh saya tanya tentang isu itu dari segi teori sosiologi tentang ruang publik, ruang umum, sumbangan yang paling penting, yang paling ditegaskan Bu Huria itu perbedaan yang ditegaskan Bu Huria antara gagasan yang saya gambarkan itu tadi dan gagasan Bu Huria sendiri seperti apa? Kalau boleh saya tanya. Yang terhormat Profesor Robert Haefner, perkenankan saya menjawab pertanyaan Bapak. Pendekatan Habermas memang menjadi salah satu rujukan utama ketika kita mendiskusikan mengenai ruang publik. Di dalam naskah disertasi juga saya menjelaskan bagaimana gagasan ini berangkat sebenarnya dan tidak terlepas dari diskursus mengenai ruang publik yang digagas oleh Hannah Arendt dan juga Habermas gitu ya. Ketika Habermas menekankan definisi public sphere atau ruang publik sebagai ruang yang mandiri dan terpisah dari negara dan pasar. Habermas juga menjelaskan dalam konteks ruang publik yang sangat dinamis ini, yang beragam dan diperebutkan oleh banyak aktor, ini juga menjelaskan mengenai pentingnya peran masyarakat sipil di dalam menjaga ruang publik. Dalam konteks itu saya kira pendekatan teori ruang sipil yang saya gunakan beresonansi dengan pendekatan yang ada di dalam gagasan Habermas. Meskipun di dalam teori ruang sipil yang saya gunakan, fokus yang saya amati lebih kepada kontestasi atau persaingan di antara negara dengan masyarakat sipil. Nah, dalam hal ini saya melihat entitas kelompok minoritas sebagai bagian dari perwujudan atau manifestasi masyarakat sipil di Indonesia yang memiliki nilai-nilai, yang memiliki peran, yang memiliki upaya untuk mengisi ruang publik dengan isu-isu yang berkaitan dengan toleransi, kebebasan beragama, dan juga kewarganegaraan. Itu sebabnya di dalam tesis saya, pembahasan mengenai ruang sipil sangat menekankan pada bagaimana kerjasama dan aliansi antara kelompok minoritas dan kelompok masyarakat sipil untuk menjaga, mempertahankan, atau bahkan mengklaim kembali ruang sipil yang coba didominasi oleh negara dan juga kelompok mayoritas. Demikian jawaban saya, terima kasih. Terima kasih, itu salah satu jawaban yang menurut saya sangat menarik dan sangat penting juga. Saya menganggap bahwa itu pernyataan dan teori yang didepankan dan diutamakan Bu Huria di dalam disertasi Ibu tentang ini, tentang isu ruang publik dan kritik walaupun secara sangat halus, kritik terhadap pemakaian atau konseptualisasi ruang publik itu dulu, itu saya kira itu sangat bagus dan sangat tepat. Apakah saya masih ada waktu untuk beberapa pertanyaan atau 1-2 pertanyaan? Silakan, Prof. Oke, kalau boleh. Nah, ini ada satu hal saja, dan ini sebetulnya sebuah isu yang lebih bukan normatif, teoritis, tapi lebih menyangkut isu-isu bahasa yang kita pakai. Dan ini kecil dan ini saja yang merupakan reservasi atau kritik kecil yang saya punya terhadap tesis atau bahasa yang dipakai Bu Huria di dalam tesis itu. Dan itu menyangkut bahasa atau terma-terma agama lokal.
Nah, menurut saya sebagai yang dulu lebih dari 40 tahun yang lalu, saya orang Tengger, kan? Saya melakukan riset di Jawa Timur, di Pegunungan Bromo, tapi juga di daerah Muslim, di Pasuruan dan Malang. Dan itu salah satu isu yang banyak dibahas, ya boleh dikatakan lebih dari 30 tahun, 35 tahun yang lalu. Apa itu agama lokal? Dan apa bedanya di antara versi agama lokal yang ada misalnya di Jawa Timur, di Makassar, di Jawa Barat, di mana ada tradisi agama lokal yang sangat menonjol. Nah, jadi pertanyaan saya demikian, apakah yang namanya agama Sunda Jawa, agama Wiwitan itu, apakah itu memang sebuah agama lokal? Apakah perkataan itu, gagasan itu, agama lokal itu tepat untuk sebuah agama atau kepercayaan, tapi saya pakai istilah agama yang telah diperbarui terus-menerus. Yang namanya agama Sunda Wiwitan atau agama Sunda Jawa itu sekarang berada, yang bereksis dibandingkan dengan 100, apalagi 150 tahun yang lalu, sangat berbeda. Yang berarti apa? Yang berarti bahwa agama lokal itu sebetulnya sangat diwarnai. Apakah betul atau tidak? Ini pertanyaan saya. Apakah agama lokal seperti Sunda Wiwitan tidak sejak dulu diwarnai oleh pengaruh-pengaruh nasional, pengaruh-pengaruh bahkan transregional, seperti yang saya sempat amati sekali lagi lebih dari 30 tahun yang lalu di Jawa Timur. Jadi menurut saya agama lokal itu seolah untuk membukukan sebuah agama yang sebetulnya sangat dinamis, seperti yang diperlihatkan, ditunjukkan. Bu Huria sendiri sangat dinamis, berubah dengan zaman, dan menghadapi tantangan baru dan menyesuaikan diri dengan perkembangan tantangan baru itu. Apakah kalau ini betul, dan ini saya ringkaskan dari tesis yang saya muliakan dari Ibu Huria sendiri, kalau itu betul, apakah itu tidak berarti bahwa kita harus menjaga jarak, mengambil jarak dari istilah agama lokal? Ya, terima kasih atas pertanyaannya, Prof. Robert Hefner. Perkenankan saya menjawab. Terus terang dari awal ketika saya menyusun disertasi ini, ada perdebatan yang cukup panjang juga di antara saya dan tim pembimbing maupun juga tim penguji pada saat sidang-sidang awal. Tetapi saya menggunakan istilah agama lokal dan aliran kepercayaan secara bergantian di dalam disertasi ini dengan maksud tertentu, yaitu pertama adalah pemahaman saya mengenai sejarah terbentuknya agama lokal yang sangat terkait dengan perjalanan, dengan perkembangan masyarakat tradisional termasuk masyarakat aristokrasi lokal, di mana pada saat itu di zaman era kerajaan Nusantara, agama sebenarnya ditopang oleh kekuasaan aristokrasi lokal, dianut oleh para raja, dan menjadi agama yang berkembang dalam konteks sosiologis, ekologis, dan teritorial yang relatif terbatas. Nah, tetapi kemudian pada perkembangannya, ketika ada ekspansi agama-agama modern, terutama Islam dan Kristen, dan kerajaan-kerajaan atau aristokrasi lokal itu kemudian menganut agama-agama modern, terjadi perubahan signifikansi. Signifikansi politik dan sosial agama-agama lokal menjadi semakin menurun, bahkan hilang perlahan-lahan. Nah, yang kedua ini juga terkait dengan politik kebijakan negara. Bagaimana cara pandang negara yang sebenarnya bias agama-agama modern. Perkembangan Indonesia menuju negara bangsa yang berketuhanan
itu kemudian mendorong negara untuk membatasi definisi agama yang relatif sempit, bahwa agama kemudian menjadi sistem kepercayaan yang sangat formal, di mana di situ ada karakteristik yang sangat khas. Ada kitab suci, ada nabi yang membawa agama tersebut, dan sistem keyakinannya juga lengkap. Nah, ketika negara bangsa modern, yaitu Indonesia, mengadopsi model relasi agama yang mengakui adanya agama-agama resmi, ada semacam reduksi sebenarnya kepada agama-agama lokal yang akhirnya hanya diposisikan sebagai kepercayaan semata. Ini untuk memberikan perbedaan, sekaligus juga sebenarnya ini adalah bentuk politik rekognisi yang membedakan secara tegas, mendikotomi antara apa yang diakui negara sebagai agama dengan apa yang dipraktikkan oleh kelompok-kelompok sosial di masyarakat yang sangat beragam. Bukan hanya agama, tetapi juga ada kepercayaan lokal, ada kebatinan, dan lain sebagainya. Nah, itu sebabnya di dalam tesis ini, meskipun di awal saya menggunakan istilah agama lokal, tetapi juga saya mengaitkannya dengan konteks kebijakan politik negara. Sehingga saya menyebutkan istilah aliran kepercayaan juga untuk merujuk pada agama Jawa Sunda dan juga akur Sunda Wiwitan. Demikian jawaban saya, terima kasih. Terima kasih. Saya kira waktunya saya sangat terbatas. Dan kalau ada waktu pada bagian akhir dari diskusi kita, saya bisa mungkin saya dapat bertanya lagi. 2 kata saja, ini bukan pertanyaan. Saya sangat senang dengan analisa dan framework pola teoritis yang dikembangkan Bu Huria tentang persepsi ancaman konstitutif yang dipinjam tapi juga dikembangkan dari kalau tidak salah Jessica Sudirgo, tapi Bu Huria itu mengembangkan gagasan teoritis itu menurut saya secara sangat bagus, sangat tajam. Cukup itu, terima kasih Bu, dan terima kasih atas keberhasilan dan sebuah tesis yang menurut saya sangat menarik dan sangat berkualitas. Terima kasih banyak Prof. Hefner atas apresiasinya. Terima kasih Prof. Hefner. Salam sehat untuk Bapak. Kami menunggu kedatangan di Depok suatu saat. Terima kasih. Selanjutnya, saya persilakan sebagai penyangga kedua, Dr. Zainal Abidin Bagir, mengajukan pertanyaan dan sanggahan. Silakan. Terima kasih, Pak. Pertanyaan saya nggak sulit, tidak seperti yang dari Pak Bob. Tapi ya sebetulnya mirip dengan yang disampaikan Pak Bob tadi di awal. Satu hal yang saya catat dan cukup menarik, bahwa pendekatan Anda yang Anda sebut sejak awal membedakan diri dari pendekatan legal normatif. Saya kira itu satu hal yang sangat menarik dan merupakan unsur yang menandai kebaruan dari Anda. Karena kalau kita lihat memang sebetulnya ide kebebasan beragama itu sesuatu yang saya kira cukup baru. Di konstitusi kita ada sejak tahun 45, tapi kebebasan beragama atau berkeyakinan yang dipakai di sini itu adalah sesuatu yang cukup baru, yang rujukannya bukan hanya undang-undang kita, tapi juga ada hukum internasional dan sebagainya. Nah, dalam konteks itu, saya kira memang menarik untuk melihat bukan hanya perkembangan kebebasan beragamanya, tapi juga penelitian mengenainya. Yang saya kira berkembang juga, dan saya setuju sejauh ini mungkin dalam dalam usia yang masih sangat muda ya, mungkin 15 tahun orang mulai lebih banyak mengkaji mengenai kebebasan beragama atau berkeyakinan di Indonesia. Lebih banyak memang saya kira pendekatan legal normatif itu. Nah, saya juga nantinya berharap ini Anda sudah meneliti dari dari pendekatan disiplin ilmu Anda, sosiologi. Saya berharap
nanti akan ada lebih banyak lagi yang misalnya dari antropologi, karena itu antropologi HAM, antropologi kebebasan beragama sebetulnya itu juga di beberapa tempat sudah mulai berkembang, tapi di sini belum cukup berkembang. Nah, pertanyaan saya, kalau dari segi pendekatan Anda membedakan diri dari literatur yang dominan itu, bisa nggak Anda secara ringkas menyampaikan dari segi temuannya bagaimana? Apa yang membedakan dari temuan-temuan penelitian yang sebelumnya mengenai tema ini, atau bahkan mengoreksi, memberikan penjelasan yang lebih mungkin penjelasan yang lebih baik untuk isu semacam yang Anda angkat di sini soal diskriminasi itu. Silakan. Terima kasih Dr. Zainal Abidin Bagir atas pertanyaannya. Perkenankan saya menjawab. Meskipun tadi Pak Zain menyebut bahwa pertanyaannya tidak sulit gitu ya, tetapi buat saya pertanyaannya agak menantang karena Pak Zain ini kebetulan adalah Dewan Pengawas ISFORP, organisasi di mana saya juga ada di dalamnya, organisasi yang berupaya untuk mengarusutamakan kebebasan beragama di Indonesia. Terkait dengan pertanyaan Bapak Zainal Abidin Bagir mengenai masukan ataupun juga temuan baru ya berkaitan dengan pendekatan yang saya pakai, pembacaan saya terhadap literatur kebebasan beragama yang menggunakan perspektif legal normatif umumnya berfokus pada bagaimana diskrepansi yang terjadi antara jaminan konstitusional perlindungan agama yang termuat di dalam Undang-Undang Dasar 45 atau di dalam konstitusi negara manapun dengan praktik aktual di mana negara, aktor-aktor negara yang juga misalnya didukung atau beraliansi dengan aktor-aktor keagamaan mendiskriminasi kelompok-kelompok minoritas tertentu atau bahkan melakukan pembatasan secara umum kepada agama. Nah, diskusi ini memang akurat untuk menjelaskan bagaimana kita melihat persoalan kebebasan beragama di berbagai tempat. Tetapi pertanyaannya kemudian yang saya kira perlu digali lebih jauh adalah mengapa sebenarnya negara merasa perlu untuk mendiskriminasi kebebasan beragama? Apa yang memotivasi negara maupun kelompok-kelompok keagamaan untuk mendiskriminasi kelompok-kelompok lain meskipun secara konstitusional, secara konsensus politik nasional mereka menerima kebebasan beragama sebagai norma legal yang dimasukkan di dalam konstitusi maupun undang-undang. Nah, dalam konteks itu saya kira pendekatan legal normatif tidak cukup bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait politik di balik konstruk hukum, politik di balik pengaturan konstitusi yang misalnya membuka ruang kebebasan beragama dan juga membuka ruang untuk pembatasan kebebasan beragama. Nah, ruang kosong ini yang bisa diisi gitu ya oleh pendekatan sosiologis maupun politik untuk melihat bagaimana diskursus agama, diskursus kebebasan beragama sebenarnya berkembang dan diperdebatkan oleh masyarakat terus-menerus, bagaimana kemudian itu mewarnai politik hukum kebebasan beragama di suatu negara. Demikian jawaban dari saya. Terima kasih. Ya, oke, terima kasih. Pertanyaan lanjutan sedikit saja, ringkas saja. Meskipun mungkin pertanyaan saya tidak fair, karena Anda nggak mengajukan pertanyaan ini, tapi saya ingin mengajukan pertanyaan itu. Anda kan lebih melihat pada aktor dan ruang tadi ya, yang Anda sampaikan ada ruang, mungkin disebut ruang sivik gitu. Tapi dari penelitian Anda sendiri mengenai aktor itu, apa yang bisa Anda katakan mengenai kebijakannya? Iya, terima kasih atas pertanyaannya, Dr. Zain. Bicara tentang kebijakan aktor di dalam disertasi ini, karena memang saya juga mengacu pada paradigma teori-teori liberal. Artinya saya juga memposisikan diri bahwa negara seharusnya memang melindungi dan menjamin kebebasan beragama setiap warganya, sebagaimana yang tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 45. Nah, tetapi bicara tentang praktik realita kebijakan negara
saya melihat ada persoalan serius di mana negara seringkali, terutama aktor-aktor negara dan aktor-aktor politik, seringkali menggunakan legitimasi, dukungan kelompok-kelompok sosial keagamaan untuk menentukan bagaimana negara kemudian memperlakukan kelompok minoritas, bagaimana negara membuat kebijakan berkaitan dengan keagamaan yang berdampak pada kelompok minoritas. Nah, dalam konteks itu, saya di dalam disertasi ini menyebutkan bahwa politik kebijakan keagamaan di Indonesia menyimpan banyak masalah karena negara masih menjadikan sumber-sumber dukungan politik sebagai sumber legitimasi untuk membuat kebijakan keagamaan. Demikian jawaban saya, terima kasih. Ya, ini pertanyaan yang terakhir mungkin. Saya ingin melampaui apa yang sudah Anda tulis di sini, meskipun sudah disebut juga. Ini mungkin pertanyaan etis dan politis. Apa dari penelitian Anda ini, kira-kira apa sumbangan dari pengetahuan Anda untuk pemajuan kebebasan beragama di Indonesia? Apa yang bisa ditarik untuk baik itu untuk kebijakan maupun ya terkait dengan aktor-aktor tadi di masyarakat, gerakan untuk pemajuan kebebasan beragama di Indonesia, apa kira-kira yang bisa ditarik dari sini untuk upaya-upaya seperti itu? Yang terhormat Dr. Zainal Abidin Bagir, perkenankan saya menjawab pertanyaan tersebut. Bicara tentang sumbangsi, yang pertama kalau untuk pemajuan kebebasan beragama, saya kira di dalam bab penutup di dalam disertasi ini juga saya menyebutkan bagaimana soal implikasi kebijakan yang terkandung di dalam riset ini. Negara sampai saat ini memang masih menghadapi PR besar untuk menjamin perlindungan kebebasan beragama bagi semua warganya, terutama pada kelompok-kelompok minoritas. Yang tadi salah satu penyebabnya adalah karena negara cenderung menjadikan dukungan kelompok sosial keagamaan menjadi sumber legitimasi. Dalam konteks itu saya kira negara atau aktor-aktor negara perlu mencari sumber-sumber legitimasi lain ya untuk memastikan bahwa negara mampu menjawab persoalan-persoalan masyarakat. Dalam konteks ini, sistem demokrasi sebenarnya memberikan mekanisme insentif politik yang memungkinkan aktor-aktor politik, aktor-aktor negara mendapatkan dukungan dari masyarakat ketika mereka mampu menyelesaikan persoalan-persoalan mendasar, semisal pendidikan, persoalan kesehatan, persoalan kesejahteraan, termasuk persoalan ekonomi. Nah, ketika masalah-masalah ini bisa diselesaikan oleh negara, ini sebenarnya bisa membantu mereduksi tekanan-tekanan yang diberikan kepada aktor-aktor negara untuk mendapatkan persetujuan dari publik dengan cara membuat kebijakan yang sesuai dengan preferensi kelompok mayoritas. Dan saya kira ini masih menjadi PR besar di Indonesia karena kebijakan-kebijakan diskriminatif yang menyasar kelompok tertentu seringkali digunakan untuk menutupi kurangnya kinerja pemerintah di dalam mensejahterakan masyarakatnya. Ini bisa kita lihat misalnya dalam kasus bagaimana rezim syariah di Aceh. GAM ketika kemudian mereka berkuasa, mereka tidak pernah menjadikan kebijakan keagamaan sebagai visi politiknya. Tetapi karena ketidakmampuan mereka mengelola pemerintahan, mengelola kebijakan dengan baik, pada akhirnya kebijakan keagamaan menjadi jalan pintas yang digunakan oleh para politisi, pemerintah untuk mencari persetujuan dari kelompok, terutama kelompok mayoritas. Dan saya kira ini bisa menjadi masukan bagi kebijakan pemerintah. Terkait dengan kontribusi terhadap pemajuan kajian kebebasan beragama, temuan disertasi ini memperlihatkan pentingnya kita melihat berbagai aspek, berbagai faktor yang lintas sektoral, bukan hanya melihat pada perspektif
legal normatif saja, tetapi juga melihat pada aspek-aspek lain seperti yang tadi disebutkan oleh Bapak Zaid. Antropologi, melihat dari sisi antropologi, dari sisi sosiologi, dan juga dari sisi politik. Sehingga kita bisa mendapatkan pemahaman yang lebih utuh mengapa ada variasi persoalan kebebasan beragama yang berbeda-beda di dalam masyarakat plural di Indonesia. Dan karenanya pendekatan kebijakan juga tidak bisa dilakukan secara uniform, secara seragam. Perlu ada pendekatan-pendekatan khusus yang menyesuaikan pada konteks-konteks spasial yang ada. Demikian jawaban saya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Cukup. Ya. Terima kasih. Terima kasih Dr. Zainal Abidin Bagir. Penyangga ketiga adalah Inaya Rahmani, MA, PhD. Namun ia tidak dapat hadir. Untuk itu ia menitipkan pertanyaan pada saya. Jadi yang pertama adalah disertasi ini ditulis dengan baik, dengan tujuan penelitian yang jelas, clear. Saya kira is apresiasi ya. Yang kedua pertanyaannya adalah sangat klasik nih. Apa kontribusi teoretik dan praktis dari disertasi yang ingin terus dikembangkan penulis selama berkarya sebagai akademisi? Silakan. Terima kasih Profesor Dodi Prayogo yang telah membacakan pertanyaan dari penguji ahli Dr. Inaya Rahmani. Perkenankan saya menjawab pertanyaan tersebut. Kontribusi teoretik dari studi ini pertama adalah studi ini membuktikan bagaimana pengamatan terhadap politik aktor ternyata memberikan penjelasan yang lebih akurat terhadap dinamika kebebasan beragama sebagai ruang yang terus dikontestasikan oleh negara, oleh kelompok mayoritas, dan juga oleh kelompok minoritas dan masyarakat sipil. Penggunaan teori pilihan rasional terhadap agama yang digunakan di dalam teori ini, di dalam disertasi ini juga membuktikan bahwa pengamatan terhadap beragam faktor ideologis dan politik juga menjadi sangat penting untuk memahami lebih dalam bagaimana perilaku negara dan kelompok mayoritas dalam mendiskriminasi kelompok minoritas. Yang kedua, ini berkaitan dengan temuan studi ini, ternyata juga penggunaan studi kasus dan pengamatan mendalam terhadap dinamika kompleks di level mikro pada kelompok mikro memperlihatkan bahwa ada ruang baru yang belum bisa terjelaskan oleh teori pilihan rasional, dan dalam konteks itu disertasi ini mengisi gap yang ada di dalam penjelasan teori pilihan rasional terhadap agama. Yang kedua, disertasi ini juga memberikan wawasan baru kepada kajian kebebasan beragama melalui pendekatan eklektik yang saya gunakan, yang tidak hanya merujuk pada teori pilihan rasional terhadap agama, tetapi juga memadankannya dengan teori ruang sipil agar bisa mendapatkan penjelasan mengenai dinamika kontestasi antara negara dan masyarakat di dalam konteks kebebasan beragama. Selain itu juga penggunaan teori ruang sipil sekaligus memperluas kajian-kajian ruang sipil yang selama ini juga lebih banyak berfokus pada isu-isu kebebasan yang lain seperti demokrasi, kebebasan sipil, dan juga politik masyarakat sipil. Jadi belum banyak juga kajian-kajian yang menggunakan perspektif teori ruang sipil untuk mengkaji kebebasan beragama. Itu sebabnya disertasi ini mengisi ruang kosong penjelasan dalam kajian-kajian sebelumnya sekaligus memperluas cakupan kajian yang ada di dalam diskursus teori pilihan rasional terhadap agama dan diskursus teori ruang sipil. Demikian jawaban saya, terima kasih. Baik. Selanjutnya saya persilakan kepada penyanggah berikutnya adalah Dr. Ida Rohida MSc mengajukan pertanyaan dan sanggahan. Silakan. Terima kasih Prof. Dodi selaku pimpinan sidang. Mbak Huriah, selamat ya. Saya membaca disertasinya sangat menyenangkan dan bisa menikmati tulisan ini, dan saya harus sampaikan bahwa ini adalah salah satu disertasi baik ya. Bahkan mungkin saya harus menambahkan kata terbaik begitu.
Dan apalagi sistematika penulisannya tampaknya memang dalam tanda kutip lebih cair ya dibandingkan dengan sistematika disertasi yang lain, sehingga ini sudah siap untuk dipublikasikan sebagai buku. Selamat Mbak Huriah. Nah, tapi dalam rangka menyempurnakan katakanlah apa yang sudah dituliskan oleh Mbak Huriah sebagai calon doktor, ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Saya masih konsisten dengan isu metodologis. Nah, karena di bab 3 itu sebetulnya saya melihat belum ada, ataupun kalaupun di bab terakhir ya, bab 9, belum ada refleksi metodologis. Nah, refleksi teoritis sudah ada, tapi refleksi metodologis tidak disampaikan. Nah, apalagi sebetulnya Mbak Huriah merekomendasikan pentingnya untuk melakukan agenda atau ada agenda riset lanjutan, terutama di level meso dan mikro. Nah, sebagai peneliti yang kemudian bisa memberikan pembelajaran pada para peneliti lainnya, hal-hal apa yang sebetulnya memang perlu diperhatikan gitu. Karena menurut saya ini kan sekali lagi bukan sebuah studi yang sebetulnya mudah, apalagi masuk kepada kelompok-kelompok yang sebetulnya secara dalam keseharian mereka mendapatkan kekuatan-kekuatan sosial yang sebetulnya terus-menerus menekan, terhegemoni dan sebagainya. Itu pertanyaan saya yang pertama. Nah, pertanyaan yang kedua kaitannya dengan ini masih berlanjut dengan diskusi kita di sidang sebelumnya, prapromosi. Karena Mbak Huriah menyampaikan bahwa perlu dicari sumber-sumber legitimasi di dalam, tadi ya juga menjawab apa yang dicoba disampaikan oleh Pak Jane ya. Nah, saya melihat di halaman 308 di alinea 3, Mbak Huriah menyampaikan bahwa perlu mendorong ya kemampuan politisi dan pemerintah untuk membangun representasi politik yang substantif bahasanya. Dan tadi kan sudah dijelaskan juga ya bahwa agama seringkali juga menjadi komoditi politik gitu ya. Nah, di dalam saran praktis ini kan, saran praktis yang disampaikan oleh Mbak Huriah menurut saya masih pada level yang normatif begitu di dalam menyampaikan ini. Nah, apa yang sebetulnya bisa dilakukan, apalagi negara kita, Indonesia, masih seringkali terjebak dengan demokrasi yang prosedural ya, dibicara tentang demokrasi substantif yang mendukung prinsip-prinsip inklusivitas, itu rasanya masih jauh ya. Nah, apa yang sebetulnya memang bisa dilakukan di dalam kaitannya dengan usaha mendorong representasi politik yang substantif, terutama kepada partai politik, yang kemudian mereka juga nanti akan banyak terlibat pada isu-isu konstitutif. Saya kira dua hal itu yang utama menurut saya. Silakan. Yang terhormat Dr. Ida Ruwaida, perkenankan saya menjawab pertanyaan Ibu. Berkaitan dengan refleksi metodologis, terima kasih atas sarannya untuk memperkuat kembali bagaimana refleksi metodologis pada bagian akhir. Memang di dalam disertasi ini saya baru menekankan pada pentingnya pendekatan eklektik ya sebagai bagian dari metodologi yang saya gunakan yang memadukan lebih dari satu teori di dalam satu kasus dalam rangka mendapatkan penjelasan yang lebih lengkap dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang lebih spesifik yang diajukan di dalam sebuah penelitian. Tetapi memang ini belum saya tekankan kembali berkaitan dengan saran praktis yang ada pada agenda penelitian di masa depan, yaitu pentingnya pengamatan meso dan mikro. Untuk itu saya berterima kasih atas sarannya untuk penguatan dan perbaikan disertasi ini berikutnya. Terima kasih. Berkaitan dengan yang kedua, pertanyaan mengenai saran praktis yang bisa dilakukan gitu ya kepada pemerintah. Di dalam bagian implementasi kebijakan saya menekankan bahwa kedekatan negara dengan satu ideologi keagamaan tertentu ini memang sangat mungkin mendorong negara memberlakukan kebijakan diskriminatif selama itu sesuai dengan kepentingan kelompok mayoritas. Ini menjadi problem karena Indonesia adalah negara yang sangat plural di mana agama dan etnisitas
itu menjadi karakteristik yang mewarnai pluralitas Indonesia di satu sisi, tetapi juga menjadi sangat rentan kemudian digunakan sebagai alat oleh politisi, terutama dalam hal ini adalah aktor-aktor elektoral untuk mendapatkan dukungan politik pemilih ketika mereka belum terpilih, dan yang kedua untuk menggunakannya sebagai upaya untuk menjaga dukungan politik dari kelompok mayoritas. Itu dilakukan setelah mereka terpilih. Itu sebabnya beberapa literatur misalnya menyebutkan fenomena di mana partai-partai nasionalis sekuler itu justru menjadi champion, menjadi pengusung utama kebijakan-kebijakan berbasis agama di berbagai daerah di Indonesia pasca diterapkannya demokrasi langsung tahun 2005. Ini fenomena yang sampai sekarang saya kira masih terjadi. Kita bisa melihat bagaimana di dalam konteks pemilu 2019 misalnya isu agama dan isu etnisitas masih terus digunakan oleh aktor-aktor elektoral. Nah, dalam konteks itu saran yang saya sampaikan di dalam disertasi ini adalah ini pentingnya pemerintah pusat yang sebenarnya menjadi pengelola utama dan juga menegaskan posisi pemerintah pusat gitu ya sebagai otoritas tunggal di dalam kebijakan keagamaan. Karena memang unsur agama atau aspek agama itu bukan aspek yang masuk di dalam desentralisasi politik di Indonesia. Nah, tetapi dalam praktiknya pemerintah pusat seringkali enggan untuk melakukan intervensi ketika ada kebijakan-kebijakan berbasis agama yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Pernah ada upaya-upaya yang dilakukan oleh kelompok masyarakat sipil untuk mengadvokasi ke Kemendagri agar bisa mencabut kebijakan-kebijakan diskriminatif, tetapi sampai sekarang memang itu belum dilakukan. Dan ini saya kira masih menjadi PR besar di Indonesia. Di era pemerintahan Abdurrahman Wahid, keberpihakan pemerintah terhadap kebebasan beragama dan kelompok minoritas sangat jelas. Persoalannya adalah peran ini memudar pada masa-masa pemerintahan berikutnya, di mana pemerintah pusat justru cenderung diam saat daerah membuat kebijakan diskriminatif dan kelompok-kelompok minoritas didiskriminasi di negerinya sendiri. Demikian jawaban saya, terima kasih. Terima kasih Mbak Huriah. Saya kira aktivisme di bidang itu masih butuh orang-orang yang ada keberpihakan. Terima kasih, Prof. Dodi, saya kembalikan. Baik, terima kasih Ibu Ida. Saya lanjutkan kepada penyangga kelima, Ibu Lugina Setiawati Setiono, PhD, silakan. Terima kasih banyak Prof. Dodi Prayogo sebagai Ketua Sidang. Pertama-tama tentu saya menyampaikan selamat kepada calon doktor Mbak Huriah. Akhirnya sampai pada penghujung masa studi saudara dengan naskah disertasi yang baik dan komprehensif ini. Saya mengapresiasi tulisan ini sebagaimana Bu Ida tadi menyampaikan, salah satu naskah disertasi terbaik di prodi kami dan cermin bahwa saudara menulis dengan passion dan komitmen yang mendalam. Saya apresiasi sangat. Saya juga menyampaikan selamat kepada Prof. Iwan Gardono dan sebagai promotor dan Bapak Abdul Ghaffar sebagai kopromotor yang selama beberapa waktu sudah mendampingi Mbak Huriah untuk menghasilkan naskah yang baik ini ya. Jadi terima kasih banyak dari prodi dan mewakili prodi, tapi juga selamat. Mbak Huriah, untuk kesempatan ujian ini saya ada beberapa pertanyaan, tapi singkat aja ya jawabnya biar Pak Ghaffar bisa punya kesempatan merangkum. Yang pertama soal persepsi ancaman konstitutif tadi di dalam tulisan ini menjadi hal yang sangat penting bagi Mbak Huriah untuk digarisbawahi gitu ya, bahwa faktor ideologis sebagai aspek penting yang bekerja dalam diskriminasi berbasis agama terhadap komunitas Syiah dan Sunda Wiwitan sebagai kelompok minoritas itu nyata betul terlihat gitu ya dalam temuan saudara. Nah, tetapi pertanyaan saya kembali mendudukkan kedua komunitas ini yang tentu posisinya berbeda. Komunitas Syiah itu berasosiasi dengan kelompok varian keagamaan Islam yang mayoritas dari penduduk Indonesia. Sementara Sunda Wiwitan, walaupun tadi ada saya menjadi lebih hati-hati karena tadi
tanggapan Pak Bob, Prof. Hefner itu sangat penting ya. Apakah agama lokal, agama tradisi, kepercayaan lokal, keimanan lokal dan sebagainya. Tapi tentu Sunda Wiwitan dengan Syiah mempunyai posisi yang agak berbeda di dalam konteks itu. Nah, dalam konteks itu temuan saudara menyampaikan bahwa Sunda Wiwitan lebih bisa mengekspresikan melalui kontestasi, sementara komunitas Sunda Syiah itu lebih pada negosiasi. Apakah ini berkaitan dengan klaim kebenaran karena posisi tersebut? Itu pertama, sehingga sulit memang dengan kondisi sebagai komunitas yang dianggap sebagai benar dan tidak keislamannya untuk Syiah itu menjadi komunitas Syiah itu menjadi sangat-sangat sulit, sangat berat, sehingga tidak ada cara lain selain negosiasi. Pertanyaan kedua sebetulnya berkaitan kembali dengan kedua posisi yang tersebut ya, yang berbeda antara Sunda Wiwitan dan Syiah, sehingga tentu jejaringnya pun sebagai modalitas berbeda. Komunitas Syiah mempunyai, menurut saya setidaknya ya, bagaimana Mbak Huria boleh menyampaikan berbeda ya. Komunitas Syiah tentu mempunyai jejaring yang relatif lebih terbatas, sementara teman-teman Sunda Wiwitan mempunyai jejaring yang bahkan bersifat transnasional gitu ya. Nah, bagaimana Anda mendudukan kedua hal ini sebagai satu modalitas yang berimplikasi pada strategi perlawanan komunitas Syiah dan komunitas Sunda Wiwitan, sehingga terpaksa harus bernegosiasi misalnya. Dan Sunda Wiwitan lebih punya ruang untuk mengcounter kekuatan dominan gitu ya. Itu dulu. Terima kasih. Terima kasih Jawab atas ringkas ya, Mbak pertanyaannya, Huria. Dr. Lugina Setiawati. Betul apa yang disampaikan oleh Ibu Lugina ya, bahwa kemampuan kedua kelompok ini untuk melakukan kontestasi dan negosiasi dan perbedaan sekaligus perbedaan di antara keduanya memang memperlihatkan sejauh mana derajat kelekatan persepsi ancaman konstitutif, visibilitas publik, dan juga political salience yang dimiliki oleh kedua kelompok. Sunda Wiwitan punya sejarah yang sangat panjang, lebih dari 200 tahun yang lalu, sehingga mereka juga punya kemampuan untuk membangun dan menjaga resiliensinya. Karena memang sedari awal mereka muncul, mereka sudah menjadi target diskriminasi sistemik oleh negara. Dan proses yang panjang itu juga memberikan gambaran bagaimana kelompok ini secara perlahan-lahan gitu ya mampu melampaui batas teritorialnya sehingga bisa memobilisasi dukungan dan jejaring di tingkat nasional. Ini yang tidak dimiliki atau belum dimiliki oleh kelompok Syiah yang dipimpin oleh Tajul Muluk. Sebagai tambahan yang juga membedakan adalah walaupun kelompok Syiah mendapatkan exposure, mendapatkan bantuan juga dukungan dari jejaring Syiah di Jawa Timur maupun juga kelompok masyarakat sipil, tetapi ada perbedaan karena soliditas kelompok antara Syiah dengan Sunda Wiwitan yang membedakan adalah di Syiah ini relasinya lebih bersifat patronase. Jadi Tajul Muluk menjadi figur tunggal gitu ya, sementara kelompoknya ini betul-betul hanya mengikuti Tajul Muluk saja. Nah, dalam konteks itu, ini juga membedakan bagaimana political salience masing-masing kelompok. Demikian jawaban saya, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Mbak Huria. Satu lagi ya, ini di luar dari hasil temuan, tetapi menurut saya penting dalam konteks tahun politik atau pemilu yang akan datang, Mbak Huria, karena dari Departemen Politik juga, jadi tentu sudah semakin komprehensif pemahamannya, dan saya ingin bertanya tentang konteks tahun politik yang akan datang, bagaimana, karena ini kan isu identitas ya. Kita tahu di tahun yang lalu, tahun 2019, pemilu yang lalu itu politik identitas bermain sangat penting untuk sebagai satu komoditas di antara aktor-aktor politik, partai politik terutama. Nah, bagaimana saudara mendudukan ini di dalam konteks tahun politik ini yang akan datang? Kira-kira cukup populer nggak untuk ini menjadi satu komunitas politik, tetapi di sisi lain untuk teman-teman komunitas Syiah dan komunitas Sunda Wiwitan ini menjadi ruang dan peluang untuk bisa menegosiasikan atau menaikkan posisi tawarnya. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya.
Ibu Dr. Lugina. Kebetulan sekali saya mendapatkan jawaban atas pertanyaan ini berdasarkan hasil wawancara tidak sengaja yang saya lakukan kembali dengan Ustadz Tajul Muluk dan juga dengan beberapa aktor politik pemerintah di Sampang. Isu Syiah ternyata memang masih menjadi komoditas politik yang cukup signifikan di Sampang. Ini terbukti ketika pemerintah Sampang beberapa waktu lalu, baru bulan lalu di bulan Juni, membuat kebijakan untuk memulangkan sisa para pengungsi Syiah yang masih ada di Rusunawa. Nah, berbeda dari proses pemulangan sebelumnya yang melewati proses panjang, diskusi, negosiasi di antara semua aktor lokal, ternyata pada proses pemulangan kali ini adalah kebijakan sepihak yang diambil oleh Bupati Sampang. Dan kebijakan ini juga tidak disertai dengan proses lanjutan di mana pemerintah memang sudah mempersiapkan berbagai sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk proses pemulangan. Bahkan Bupati Sampang juga bersikeras untuk menolak masukan dan juga menolak kritikan ya dari aktor-aktor sosial dan keagamaan di kedua desa yang merasa berkeberatan gitu, karena di proses pemulangan yang pertama saja belum ada pemenuhan janji pemerintah untuk menyediakan perumahan, sementara yang sekarang dilakukan kembali. Nah, banyak aktor-aktor politik dan keagamaan lokal termasuk Ustadz Tajul Muluk sendiri melihat bahwa upaya ini sangat berkaitan dengan upaya politik, sebenarnya agenda politik 2024 di mana Bupati Sampang akan menjadi calon petahana, dan keberhasilan beliau untuk memulangkan semua pengungsi Sampang, semua pengungsi Syiah ini bisa menjadi klaim kesuksesan agenda politik, klaim kesuksesan kebijakan politik pemerintah di daerah. Itu yang terjadi di dalam kasus Syiah Sampang. Sementara di dalam kasus Sunda Wiwitan sebenarnya ada situasi yang menarik. Wawancara yang saya lakukan dengan berbagai narasumber di Kuningan memperlihatkan bahwa di dalam konteks politik elektoral justru tidak terjadi gesekan sama sekali antara kelompok Sunda Wiwitan dengan pemerintah daerah, dengan aktor-aktor pemerintah daerah. Bahkan misalnya beberapa tokoh Sunda Wiwitan itu bisa berjalan beriringan dalam konteks Pilpres 2019 lalu, karena mereka mendukung capres yang sama. Nah, tetapi meskipun isu Sunda Wiwitan tidak menjadi isu yang rentan dipolitisasi pada saat politik elektoral, tetapi isu ini tidak juga memberi insentif bagi para politisi untuk dipolitisasi. Akibatnya, para politisi cenderung diam, para politisi cenderung enggan bersuara atau menunjukkan keberpihakan kepada kelompok Sunda Wiwitan, karena mereka justru khawatir ini akan berdampak secara elektoral pada dukungan politik mereka. Ini yang terjadi pada mantan ketua DPRD Kuningan yang waktu itu beberapa kali cukup vokal, akhirnya kemudian dia digeser posisinya dari ketua DPRD Kuningan gitu, karena dianggap terlalu mendukung kelompok Sunda Wiwitan. Demikian jawaban saya, terima kasih. Terima kasih banyak Mbak Huria. Saya kembalikan pada Ketua Sidang, Prof. Dodi, silakan. Baik, saya lanjutkan. Saya persilakan kepada penyanggah berikutnya sebagai co-promotor, Dr. Abdul Ghaffar Karim MA, mengajukan pertanyaan dan sanggahan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Prof. Iwan, saya izin menyimpulkan beberapa hal. Saudari Promovenda atau Promovendus kalau mau menggunakan genderless term. Selamat atas capaian ini. Saya kira kami berdua, saya dan Prof. Iwan, selalu agak-agak cemas karena lebih sering melihat Anda di TV daripada menerima naskah Anda di email. Tahu-tahu muncul naskah yang sudah lengkap dan komprehensif. Alhamdulillah. Pertanyaan-pertanyaan dari para penyangga saya kira sudah dijawab dengan sangat baik. Tapi saya mencatat ada 3 hal yang Anda nanti perlu perhatikan untuk dipertimbangkan, untuk diperkuat. Yang pertama jelas-jelas adalah problem of definition yang tadi disampaikan oleh Prof. Hefner. Saya kira itu pertanyaan mendasar, bagaimana Anda memaknai agama lokal sebenarnya.
Apakah lokal secara sosiologis dalam pola interaksinya sangat lokal, ataukah lokal secara teologis? Dia bersifat memaknai fenomena-fenomena lokal ketimbang fenomena-fenomena global. Atau apa begitu? Dan seterusnya itu perlu diperjelas. Yang kedua, ini memang terasa absen, refleksi metodologis. Saya kira nanti perlu diperjelas. Riset Anda itu sebenarnya mengalami keterombang-ambingan metodologis seperti apa? Bagaimana pengalaman Anda ketika meneliti sesuatu yang berbeda, sesuatu yang seharusnya bisa melahirkan 2 disertasi, tapi dipadukan dalam 1 disertasi. Ada nggak kalau istilahnya Prof. Hefner dulu gegar metodologisnya? Nah itu saya kira nanti jika dimungkinkan perlu diperkuat. Dan yang ketiga tadi saya baru sadar bahwa disertasi ini memetakan Sunda Wiwitan dan Siah Sampang itu agak kurang tuntas. Mohon maaf istilah ini. Misalnya karakter keterlembagaan kedua komunitas itu masih sangat perlu diperkuat. Bahwa Sunda Wiwitan itu lebih terlembagakan, sementara Siah Sampang itu lebih individu, lebih tajul muluk. Sehingga yang diserang oleh komunitas sebenarnya bukan Siah secara keseluruhan, tapi tajul muluk secara pribadi. Ini baru terasa setelah saya mendengarkan pertanyaan Bu Lugina bahwa ini memang gap yang perlu diperhatikan. Terakhir, Prof. Dodi, saya izin mengajukan satu pertanyaan juga. Dengan naskah ini yang sangat sosiologi politik, ini sebenarnya klaim keahlian apa yang mau Anda buat gitu? Karena tamu-tamu Anda ini pendekar elektoral semua di depan saya. Sebenarnya Anda ahli apa? Begitu kira-kira. Mohon itu dijawab singkat. Terima kasih. Yang terhormat Dr. Abdul Ghaffar Karim, perkenankan saya merespon pertanyaan terakhir sekaligus menyampaikan terima kasih karena sudah dibantu juga untuk merangkum 3 hal yang perlu menjadi pertimbangan utama dalam perbaikan disertasi ini. Berkaitan dengan pertanyaan Bapak mengenai klaim keahlian, saya meyakini berdasarkan studi yang sudah saya lakukan, disertasi ini memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kajian politik dan agama di Indonesia yang tidak hanya bisa dilihat oleh kacamata hukum, kacamata politik, tetapi juga kacamata sosiologis. Itu sebabnya saya merasa beruntung karena belajar di Departemen Sosiologi sehingga saya bisa memperluas sebenarnya keahlian yang sebelumnya lebih fokus pada politik agama, aspek politiknya saja, tetapi melalui studi ini saya juga membangun keahlian untuk melihat persoalan politik agama dari perspektif sosiologi politik. Demikian respon saya, terima kasih. Artinya Anda sosiolog atau ahli pemilu? Nanti undangan itu akan menyebut Anda apa? Tampil di Zoom dan di TV itu membahas apa? Kira-kira begitu. Saya perlu menjawab, Dokter. Ya, ini pertanyaan sidang perlu dijawab. Terima kasih Pak Ghaffar. Saya kira linearitas ilmu pengetahuan, ya meskipun ini menjadi kebijakan yang diambil oleh Kementerian Dikti, ini tidak selalu perlu ya diterapkan di dalam proses pembangunan keahlian akademik gitu ya. Dan kita bisa melihat sebenarnya bagaimana perkembangan dunia akademik di luar, penguasaan terhadap lebih dari satu bidang ilmu justru sangat membantu mempertajam keahlian seorang akademisi. Dan saya merasa melalui proses 3 tahun penelitian ini membantu sekali di dalam mempertajam keahlian saya di bidang sosiologi dan politik. Terima kasih. Khususnya politik kebebasan beragama. Terima kasih. Terima kasih. Prof. Iwan, demikian catatan saya. Prof. Dodi, saya kembalikan. Terima kasih. Waktu habis Saya ujian. minta izin sedikit. Oh, saja. baik. Ya. Silakan. Apakah Profesor Robert Hefner masih bersama kami? Halo. Selamat malam. Selamat. Sudah. Ya, saya tadi melihat.
Saya unmute, saya masih di sini. Tentu Oke, saja. baik. Terima Dengan kasih. senang Saya melihat masih ada satu pertanyaan yang mengganjal tadi. Saya duga itu penting dan menarik gitu. Mungkin saya minta waktu sedikit kepada Pedel ya. Silakan Prof. Robert Hefner kalau ada yang mau ditanggapi atau ditanyakan. Silakan. Sebetulnya ada beberapa, tapi sebagian besar dari pertanyaan yang saya punya tadi itu telah ditegaskan, didepankan oleh tim peneliti ini, supervisor dan tim pemeriksa untuk disertasi ini. Yang mungkin yang belum sempat saya tanyai menyangkut isu persepsi ancaman konstitutif. Menurut saya ini dari segi teori sosiologi, dan walaupun PhD saya lebih dari 35 tahun yang lalu ada di jurusan antropologi, setelah itu saya kerja lama lebih dari 28 tahun dengan Peter Berger di sebuah institusi yang lembaga yang sosiologis. Nah, menurut saya ada diskusi teoritis di dalam disertasi ini yang menurut saya sangat kaya, dan sekali lagi yang menyangkut gagasan atau konsep ancaman konstitutif yang dipinjam tentu saja kita tahu karena kebetulan saja saya telah membaca buku dia, disertasi dan buku dia, yaitu Jessica Surdigo, yang kalau tidak salah, saya mungkin keliru, tapi kalau tidak salah, tinggal atau mengajar di Universitas Toronto. Tapi menurut saya, di dalam disertasi ini, disertasi Bu Huria, gagasan ancaman konstitutif itu dikembangkan bahkan menurut saya secara lebih dalam, secara lebih kaya. Jadi nyuwun sewu nggih, maafkan. Apakah boleh saya tanya tentang gagasan itu, yaitu apa sebagai sumbangan kepada sosiologi politik, gagasan ancaman konstitutif itu seperti apa? Yang kedua, dan ini mungkin sangat perlu disampingkan juga, saya sebagai orang yang sekali lagi kembali kepada waktu saya masih muda, saya diperbesar sebagai anak dari Pierre Bourdieu. Dan kalau waktu saya baca, waktu saya membayangkan apa yang dimaksudkan oleh gagasan yang sedemikian kaya dan menarik, yaitu ancaman konstitutif, menurut saya itu sangat relevan untuk sebuah pembaruan bahkan kritik terhadap teori-teori secara tidak langsung guru saya dulu, yaitu Pierre Bourdieu, karena yang didepankan di dalam gagasan itu adalah bahwa ancaman dan perebutan itu tidak hanya menyangkut isu-isu kepentingan politik secara sempit, kepentingan rasional secara individual, tapi kepentingan dan ancaman secara sistematis. Jadi saya tanya, ya begitu saja. Apakah ancaman konstitutif sebagai, ini nyuwun sewu, maaf ya, ini pertanyaan yang sedikit rumit. Apakah ancaman konstitutif sebagai sumbangan kepada sosiologi politik itu signifikan seperti apa? Karena dugaan saya itu adalah kata kunci teoritis yang sangat kaya dan juga sangat dikembangkan secara sangat baik di dalam disertasi ini. Maafkan kalau itu sedikit terlalu rumit, tapi ya begitulah pertanyaan saya. Yang terhormat Profesor Robert Hefner, perkenankan saya menjawab pertanyaan tersebut. Apakah
ancaman konstitutif memberikan kontribusi penjelasan baru yang bisa menelisik lebih dalam mengenai bagaimana motivasi ideologis aktor-aktor sosial keagamaan. Saya kira temuan teori ini berpotensi untuk bisa digunakan sebagai faktor penjelasan di dalam kasus-kasus lain. Selama ini di dalam kajian keindonesiaan misalnya ketika kita melihat bagaimana fenomena mobilisasi keagamaan termasuk aksi 212 yang dulu sangat fenomenal, dari aksi 212, kemudian 411 dan seterusnya, ini ada hal yang tidak terjelaskan dari literatur yang membahas tentang aksi bela Islam, yaitu bagaimana dia bisa menjelaskan kenapa ada orang-orang ya yang mau datang jauh-jauh dari luar kota, datang hanya untuk membuktikan atau menunjukkan bahwa dirinya membela agama. Nah, perasaan-perasaan yang mendasar ini, hal-hal yang sifatnya mendasar, esensial yang berkaitan dengan klaim keagamaan individu atau kelompok, berkaitan dengan klaim penghormatan terhadap institusi, lembaga maupun juga tradisi-tradisi kelompok, saya kira ini bisa dijelaskan melalui faktor ancaman konstitutif tersebut. Gitu. Dan ini menjadi potensi sebenarnya untuk kajian-kajian sebelumnya. Demikian jawaban saya, terima kasih. Waktu habis, ujian selesai. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Robert Hefner. Kami tunggu di Depok nanti untuk diskusi lebih lanjut. Ya. Ujian telah berakhir, izinkan saya mengadakan sidang tertutup untuk melakukan penilaian. Sidang saya skors beberapa saat. Tim penguji promosi doktor Universitas Indonesia meninggalkan ruang sidang menuju ruang sidang tertutup. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Calon doktor, Saudari Huriah beserta pendamping dipersilakan meninggalkan ruang sidang. Dan kepada Profesor Robert Hefner, kami akan alihkan menuju breakout room dan untuk mengikuti sidang tertutup bersama tim penguji lainnya. Terima kasih. Hadirin yang berbahagia, sidang promosi doktor diskors kurang lebih 15 menit. Untuk itu hadirin berkenan menunggu sidang lanjutan berikutnya. Terima kasih. Share materinya lah ke email. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Calon doktor Saudari Huriah beserta pendamping dipersilakan memasuki ruang sidang. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang terbuka promosi doktor Universitas Indonesia secara hybrid dilanjutkan kembali. Calon doktor Saudara Huriah, kami telah mempelajari disertasi yang saudara ajukan, serta memperhatikan pula pembelaan saudara terhadap pertanyaan dan sanggahan dari pihak tim penguji. Promotor yang diketuai oleh Profesor Dr. Iwan Garono Sujatmiko telah menyampaikan keterangan mengenai pengembangan keahlian saudara. Ketua Program Studi Pasca Sarjana Sosiologi juga telah melaporkan hasil ujian proposal riset, ujian proposi saudara. Berdasarkan itu semua, tim penguji Universitas Indonesia memutuskan mengangkat saudara menjadi doktor dalam program studi sosiologi
dengan yudisium sangat memuaskan. Seharusnya Dr. Huriah itu bisa menjadi cum laude, tapi terlewat 1 semester. Sayang sekali ya. Saya kira kalau lihat tadi semua tim penguji termasuk Prof. Hefner happy ya dengan disertasi saudara. Kemudian nilai IPK saudara 3,86 memenuhi semua itu. Nilai disertasinya 91 sangat bagus saya kira. Cuma waktu saja, hanya peraturan. Jadi Anda secara akademik adalah cum laude, tapi secara administratif menjadi sangat memuaskan. Saya ucapkan selamat. Selanjutnya berdasarkan saudara menjadi doktor sosiologi yang ke-124. Dan saya kira ini capaian yang sangat memuaskan untuk kami semua. Berdasarkan putusan ini kami memberi kuasa kepada promotor Profesor Dr. Iwan Gardono Sujatmiko untuk melantik Saudara Huriah sebagaimana cara yang lazim. Silakan. Upacara pelantikan. Dengan rasa gembira, saya menerima tugas yang diserahkan oleh Ketua Sidang kepada saya. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan putusan Sidang Akademik Universitas Indonesia, saya menyatakan Huriah lahir pada tanggal 27 September 1981 di Jakarta, menjadi doktor dalam bidang sosiologi sehingga saudara memperoleh semua hak dan kehormatan yang dicakup oleh gelar ini sesuai adat kebiasaan yang berlaku. Sebagai bukti pengangkatan saudara, dengan ini saya menegaskan pengangkatan saudara sebagai doktor dalam bidang sosiologi pada program sarjana FISIP UI. Selamat. Ya. Ke pendamping, berikan ke pendamping. Oke. Stay. Silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Saya dan Dr. Abdul Ghaffar Karim sebagai promotor dan kopromotor mengucapkan selamat atas keberhasilan Dr. Huriah yang telah mencapai gelar doktor sosiologi. Ucapan selamat juga kami sampaikan pada suami, anak, dan keluarga besar Departemen Ilmu Politik FISIP UI. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan pada hadirin yang telah hadir. Kami juga mengucapkan terima kasih banyak pada tim penguji, dipimpin oleh Profesor Dodi Prayogo, pada Profesor Robert Hefner di Boston, Dr. Zainal Abidin Bagir, Inaya Rahmani PhD, dan Dr. Ida Ruwaida, dan Lugina Setiawati PhD, serta semua dosen dan staf sosiologi dan FISIP telah mendukung terlaksananya acara ini. Dr. Huriah telah berkontribusi dalam memperkaya body of knowledge analisis Islam dari perspektif sosiologi politik, karena menggabungkan analisis negara dan masyarakat. Salah satu definisi sosiologi politik selain basis sosial dari politik dan kekuasaan. Dengan menghasilkan model teoretik yang membahas bagaimana kelompok minoritas agama suku mengalami diskriminasi dan melakukan resistensi dan adaptasi menghadapi kekuasaan kelompok mayoritas dan politik kebijakan negara, termasuk pemerintah daerah. Temuan menarik disertasi menunjukkan 3 penyebab, ya. Dan ini persepsi ancaman konstitutif, visibilitas publik, dan menonjol dan berdaya. Ya. Model teoretik ini memperkaya pemahaman dan solusi dalam kasus di mana sivil Islam dan rekognisi sosial melemah atau memang lemah, dan negara yang kurang dan atau tidak tegas dan adil. Ya. Di studi-studi Profesor dan Dr. Zain. Ya. Gejala ini sangat mengganggu kebinekaan, kohesi sosial, demokrasi, dan keadilan sosial ekonomi. Juga saya tambahkan tadi dalam pembahasan masalah istilah agama, ya. Memang sangat pelik, ya. Waktu Insinyur Soekarno tahun 45 juga menyatakan bahwa dalam Indonesia merdeka nanti segenap agama akan mendapat tempat yang sebaik-baiknya. Nah, agama apa nih? Ada nasional, global, lokal. Tergantung definisi. Yang lokal, padahal dia global. Saya
kelokan sih. Contoh mungkin agama Sikh itu ya. Di Indonesia dianggap kelokan di bawah Hindu. Padahal mereka melepaskan diri dari Hindu. Dan di Malaysia sebagai agama tersendiri. Jadi memang tidak mudah dan tidak boleh mengkelompokkan agama. Parpol boleh difusi, perusahaan boleh di-merger ya. Tapi agama, identitas tidak bisa. Yang kedua juga yang tadi menarik adalah constitutional threat. Ya, ini memang apakah mirip dengan existential threat, ya, ancaman sehingga tidak bisa koeksis lagi dengan yang lain. Ini sangat antara hidup mati lah, baik secara identitas ya maupun secara biologis. Ya. Yang terakhir tadi mengenai apa bidangnya ini ya, jadi bidangnya double major ya, sosiologi dan politik. Nanti kalau mau guru besarnya silakan ilmu politik dan sosiologi. Tentu harus lebih banyak studi-studi dalam jurnal yang ilmu politik. Ya. Ya, itu saja. Sekali lagi selamat pada Dr. Huriah dan semoga sukses dalam mengembangkan dan mengamalkan karya Anda dalam riset, publikasi, pengajaran, dan advokasi publik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Saudara Huriah, saya selaku Ketua Sidang dan atas nama tim penguji, sekali lagi menyampaikan ucapan selamat atas gelar doktor yang telah saudara peroleh, juga pada keluarga yang hadir. Selamat Bu, ini capaian yang luar biasa. Hadirin yang kami hormati, dengan demikian upacara promosi doktor secara hybrid telah berhasil dilaksanakan. Dengan demikian sidang akademik Universitas Indonesia saya tutup. Selanjutnya kami persilakan kepada Dr. Huriah untuk memberikan pidato singkat atas gelar doktor yang diperoleh, kurang lebih 5 menit. Silakan. Yang terhormat promotor, kopromotor, dan para dewan penguji. Sebelum saya memulai pidato ini, izinkan saya berterima kasih sekali lagi atas bimbingan, masukan, kritik, dan apresiasinya terhadap disertasi saya. Terima kasih juga atas pengukuhan gelar doktor ini. Kepada keluarga saya terkasih, orang tua, suami, anak-anak, dan keluarga besar saya. Kepada teman-teman dan segenap panitia yang telah membantu persiapan acara ini dari awal sampai akhir, kepada para tamu undangan, baik yang hadir di dalam ruangan ini, maupun yang turut menyaksikan momen ini dari ruang virtual. Terima kasih telah berkenan membersamai saya dalam momen yang sangat membahagiakan ini. Alhamdulillah wa syukurillah, setelah melewati proses panjang sejak tahun 2020, disertasi ini akhirnya bisa saya selesaikan. Menulis disertasi adalah pengalaman yang sangat luar biasa bagi saya. Prosesnya juga membawa perubahan dramatis dalam hidup saya. Antara semangat dan putus asa, antara panik dan tenang, antara tawa dan air mata, seringkali beberapa kali dalam sehari. Menjadi mahasiswa S3, sembari bekerja melakukan riset dan advokasi di Puskapol UI, membawa saya pada situasi yang sangat menantang. Membagi waktu antara mengerjakan disertasi dan mengelola kerja-kerja lembaga, berkonsentrasi menulis disertasi dan laporan riset lembaga pada saat yang bersamaan, sembari tetap melakukan kewajiban tridharma dosen. Termasuk yang tadi disampaikan oleh kopromotor saya, melakukan pengabdian masyarakat, salah satunya dengan tampil memberikan edukasi publik di televisi atau di ruang-ruang publik lainnya. Serta kewajiban saya sebagai istri dan ibu dari 3 orang anak. Saya memulai perjalanan penelitian disertasi ini dengan pertanyaan yang mengusik saya sejak lama. Mengapa Indonesia, negara dengan keragaman etnis, budaya, agama, dan kepercayaan justru cenderung mendiskriminasi kelompok minoritas? Dan mengapa diskriminasi tersebut malah meningkat pasca reformasi 98, ketika Indonesia sudah kembali ke era demokratisasi?
Pembacaan saya terhadap literatur tentang kebebasan beragama membawa saya pada argumen sederhana. Negara adalah agensi utama diskriminasi berbasis agama terhadap kelompok minoritas. Tetapi mengapa negara merasa perlu mendiskriminasi kelompok minoritas, apalagi menargetkan kelompok-kelompok tertentu? Pertanyaan itu mendorong saya untuk mendalami isu kebebasan beragama kelompok minoritas. Apalagi saya sendiri berasal dari kelompok etnis minoritas di Jakarta, yaitu etnis Betawi. Latar belakang keilmuan saya mendorong saya untuk menelisik pada perspektif politik sosiologis daripada mengikuti perspektif legal normatif yang mendominasi aras utama kajian kebebasan beragama, yang juga bukan ranah keahlian saya di bidang hukum. Kelompok minoritas yang saya teliti juga mewakili pertanyaan saya terkait kecenderungan diskriminasi yang menyasar kelompok-kelompok tertentu. Di Indonesia, kelompok tersebut direpresentasikan oleh agama lokal yang lebih dikenal sebagai aliran kepercayaan dan aliran keagamaan non-ortodoks yang bahkan sering disebut sebagai aliran menyimpang. Saya menulis disertasi ini dengan berangkat dari kegelisahan terhadap produk-produk pengetahuan tentang kebebasan beragama yang menurut saya menyandang dua masalah. Pertama adalah problema cara pandang yang deterministik dan generalistik dalam melihat persoalan kebebasan beragama yang memfokuskan pada peran determinan negara dan atau kelompok-kelompok keagamaan sebagai penyebab pembatasan kebebasan beragama tanpa menonjolkan kemampuan kelompok minoritas untuk menentukan dan tak hanya ditentukan relasinya dengan negara dan atau kelompok-kelompok keagamaan. Persoalan kedua terkait dengan kecenderungan dominasi perspektif legal normatif dalam produk pengetahuan tentang kebebasan beragama yang menurut saya cenderung menyebabkan kajian kebebasan beragama menjadi terlalu evaluatif sehingga berpotensi mengabaikan berbagai faktor lintas sektoral yang menyebabkan negara mendiskriminasi kelompok minoritas. Cara pandang ini juga cenderung problematik dalam menjelaskan konteks masyarakat yang sangat heterogen dan masih kental dengan pengaruh agama dan budaya seperti Indonesia. Mengutip pandangan Elizabeth Hurt, promosi ide kebebasan beragama berpotensi mempolitisasi bahkan menyederhanakan kompleksitas rangkaian sebab akibat terjadinya diskriminasi agama kepada kelompok minoritas. Inilah yang terjadi pada kasus Sunda Wiwitan di Kuningan dan Syiah di Sampang. Saya beruntung karena di dalam proses penelitian dan penulisan disertasi ini, saya telah menerima begitu banyak bantuan, dukungan, dan semangat dari sejumlah orang yang penting dalam hidup saya, termasuk teman-teman, rekan kerja, dan kolega. Untuk itu, saya ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada mereka semua. Namun demikian, beberapa orang layak mendapatkan ucapan terima kasih dan penghargaan secara khusus. Pertama dan terutama, saya ingin berterima kasih kepada para pembimbing saya, Prof. Iwan Gardono dan juga Dr. Abdul Ghaffar Karim atas dukungan yang luar biasa. Masukan-masukan akademis, nasihat, dorongan, bahkan bantuan teknis yang saya terima sangat membantu dalam menjalani proses penelitian yang panjang dan penulisannya yang kadang terasa sangat melelahkan. Bimbingan dengan Mas Iwan dan Mas Ghaffar selalu terasa menyenangkan dan memotivasi saya untuk terus mendalami topik penelitian ini. Di saat saya merasa tidak percaya diri, beliau berdua selalu meyakinkan saya dan memberi apresiasi pada kemajuan-kemajuan yang saya buat di dalam penulisan disertasi ini. Selama bulan-bulan terakhir penyelesaian disertasi, beliau berdua juga memberikan komentar mendalam dan nasihat-nasihat praktis yang penting, termasuk untuk fokus menyelesaikan disertasi dan menolak semua pekerjaan yang mengharuskan saya warawiri. Untuk semua bimbingan dan dukungan tersebut, beliau berdua layak mendapatkan banyak rasa terima kasih dan penghargaan dari saya. Saya juga berterima kasih kepada para penguji ahli, Profesor Robert Hefner, Dr. Zainal Abidin Bagir, Dr. Inaya Rahmani, Dr. Ida Ruwaida, dan Dr. Lugina Setiawati, serta Ketua Sidang Profesor Dr. Dodi Prayogo, yang telah memberikan masukan akademis yang memberi saya wawasan penting yang sangat bermanfaat dalam proses perbaikan disertasi. Hingga akhirnya karya ini layak diujikan dan semoga nanti juga layak
dibaca oleh halayak setelah saya perbaiki. Beliau semua berkontribusi dalam memperkuat struktur, alur, argumen, dan analisis disertasi. Apresiasi yang beliau berikan semuanya juga membuat saya merasa rendah hati dan bersyukur. Saya juga ingin menyampaikan terima kasih saya kepada semua pihak yang memberi sumber dukungan moral bagi saya. Teman-teman di Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia, teman dan kolega di Indonesian Scholar on Freedom of Religion or Beliefs, juga para kolega di Departemen Ilmu Politik Universitas Indonesia, guru-guru saya di Prodi S3 Sosiologi UI, teman-teman jejaring kepemiluan yang menjadi kolega selama saya bekerja di Puskapol UI, serta para narasumber dan mitra lokal yang tanpa mereka disertasi ini tidak akan pernah mencapai tujuannya. Untuk keluarga saya, terutama perempuan hebat yang saya panggil ibu, saya tidak punya kata-kata yang cukup untuk menyampaikan terima kasih dan penghargaan saya buat ibu, yang selalu mendoakan keberhasilan saya, yang tidak bosan mengingatkan saya ini itu seperti gadis kecil yang masih selalu butuh bimbingan. Tetapi juga selalu terlihat bangga melihat pencapaian saya. Disertasi ini saya persembahkan untuk ibu dan juga almarhum ayah yang ditakdirkan tidak pernah bisa mendampingi kelulusan saya sejak S1 sampai S3. Beliau berdua adalah orang yang paling berjasa dalam hidup saya. Memberi saya keteladanan tentang kesederhanaan, ketekunan, kesabaran, keteguhan, hati, dan kemandirian. Juga untuk ibu dan bapak mertua saya yang tidak bisa hadir hari ini, saya juga berterima kasih karena selalu mendukung dan memahami kesibukan saya. Dan sesekali mendengarkan cerita-cerita saya tentang pengalaman riset di lapangan. Saya juga sangat berterima kasih atas doa dan dukungan dari keluarga besar saya. Menjadi anak ke-7 dari 14 bersaudara, menjadi tante dari 48 keponakan, dan menjadi orang pertama yang meraih gelar S3 di dalam keluarga besar kami adalah kebahagiaan dan pencapaian besar yang ingin saya persembahkan juga kepada mereka. Kesibukan saya dengan studi dan pekerjaan di kampus membuat saya jarang hadir dalam momen-momen kebersamaan keluarga. Tetapi mereka semua selalu tulus mendoakan dan membanggakan pencapaian saya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mendekatkan hati dan pikiran kita, serta memberkahi ikatan keluarga kita. Terakhir, tetapi yang paling terpenting, saya ingin berterima kasih kepada orang-orang terkasih yang selalu setia menunggui saya di rumah, di setiap titik perjalanan, dan juga di ruang kehidupan. My beloved 4F, Fajar, Faiz, Faiza, dan Filza. Mereka adalah supporter dan sumber kekuatan terbesar saya selama perjalanan yang panjang, sulit, dan sekaligus menantang. Mereka lah yang paling terdampak dari kesibukan saya mengerjakan disertasi dan juga mengerjakan pekerjaan-pekerjaan lain di kampus. Kepada mereka lah saya berhutang paling besar. Semangat, passion, dan perseverance yang terkandung dalam disertasi ini saya persembahkan untuk mereka. Terima kasih orang-orang kesayangan. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. I am humble and grateful for all the love and support. Jakarta, 13 Juli 2023, Huriyah. Selanjutnya kami persilakan kepada seluruh tim penguji promosi doktor Universitas Indonesia untuk memberikan ucapan selamat kepada Dr. Huria. Dilanjutkan foto bersama di atas panggung podium. Nah, foto pertama di atas dulu mungkin. Baik, kami persilakan, Prof. Baik, silakan. Ya, foto di atas dulu mungkin, Prof. Ibu, Bu Ida, berikan ucapan selamat dulu, muter dari sana. Silakan. Balik sebelah sana dulu. Lewat sini dulu, Pak. Berikan ucapan. Iya, lewat sini. Silakan, Pak.
Ah, baik. Baik. Siap. Selanjutnya, mohon berkenan tim penguji beserta Dr. Huria serta Profesor Hepner untuk tetap standby untuk mengikuti sesi foto bersama. Yang pertama, sesi pertama dipersilahkan dari Departemen Ilmu Politik Ibu Profesor Valina Singka, Guru Besar Departemen Ilmu Politik, kemudian Bapak Ali Muhyiddin, kemudian Bapak Adenov Caniago. Hadir? Baik, dari Departemen Ilmu Politik boleh silakan. Bapak Nur Iman Subono, Ibu Sri Budi Eko Wardani. Hati-hati kabelnya. Ibu boleh lewat sebelah kanan. Masih ada yang belum saya sebutkan? Oh, Ibu Dr. Sarah Nurani Siregar. Dan persiapan setelah ini untuk sesi kedua, persiapan orang tua, suami, dan anak dari Ibu Dr. Huria, kemudian Bapak Rumadi Ahmad, kemudian Bapak Sigit Pamungkas, Bapak Ferry Kurnia Rizki, dan Admira Dini Salim. Baik, lewat sebelah kanan boleh Bapak Ibu? Lewat sana Pak. Pak San, lewat sana aja, takutnya kabel. Yang saya sudah panggilkan untuk sesi kedua dipersilakan untuk segera naik. Udah. Baik, mohon berkenan tim penguji Dr. Huriah dan Profesor Hefner untuk tetap standby. Yang sudah saya panggilkan, mohon untuk segera naik ke atas panggung, orang tua, suami dan anak, kemudian Rumadi Ahmad, kemudian Bapak Sigit Pamungkas, Bapak Ferry Kurnia Rizki, dan Admira Dini Salim. Silakan. Baik, silakan yang sudah saya panggilkan untuk naik ke atas panggung. Orang tua, keluarga, suami. Setelah ini ya. Baik, setelah ini. Ibu. Bu siapa Sulastri? Sulastri belum. Siapa Bapak Ibu? Setelah ini.
Baik. Setelah ini persiapan orang tua, suami dan anak. Silakan. Iya. Dan persiapan setelah orang tua, suami dan anak, setelah ini persiapan selanjutnya Ibu Ismia, kemudian Bapak Hadar Gumai, kemudian Bapak Ilham Saputra, Ibu Delima Saragi, Bapak Delima Saragi, maaf. Kemudian Ibu Endang Sulastri, udah. Ibu Wahidah Suaib, kemudian Ibu